Hai teman-teman, malam ini kita kembali ke dunia yang dulu kau kenal tapi hanya dalam mimpi, di bawah cahaya bintang pucat dan orbit satelit terakhir yang masih berfungsi, kau mendarat di versi bumi yang tak melihat cahaya matahari selama lebih dari 3.000 tahun. Planet ini, yang dulu penuh dengan hutan dan kota, kini tertutup oleh kerak es lembut yang tak terputus hening, membeku dalam waktu dan suhu. Sepatu botmu menyentuh permukaan dengan suara gesekan lembut, teredam oleh keheningan atmosfer yang begitu dalam, seakan seluruh planet menahan napas. Shuttle pendarat mendengung pelan di belakangmu, sistem otomatisnya berdengung dengan keyakinan tenang seperti kendaraan yang telah mendarat di sini puluhan kali, meski tak ada yang mengingat pendaratan pertama. Di sekitarmu, dunia ini putih dan perak. Dipenuhi retakan gelap tempat gunung pernah berdiri. Udara dapat dihirup, tapi berasa tembaga tua dan salju steril seperti rumah sakit yang dibangun untuk para dewan. Ini bukan bumi yang terbakar atau banjir. Ini bumi yang terlupakan. Di tahun 6112 membeku bukan hanya oleh suhu, tapi oleh waktu. Kau melangkah di atas dasar Laut Atlantik yang kini terangkat dan terkunci dalam es, seperti benua yang dibekukan menjadi kristal. Haudimu menampilkan bayangan kota-kota lama, garis besar jembatan, kenangan tentang Kuba, gema pasar yang tak pernah dikunjungi selama ribuan tahun. Di bawah kakimu bercahaya dari dalam, dipenuhi bakteri fotoluminescent species yang direkayasa untuk menstabilkan jaringan listrik kuno. Kini, mereka berdenyut pelan dalam pola spiral. Tujuannya sudah lama hilang, tapi seninya masih hidup dengan tenang. Kau memeriksa suar itu lagi, berkedip lebih terang sekarang, membimbingmu ke selatan, Antartika, meski kutub telah bergeser 4 kali sejak terakhir kali manusia mencatatnya. Koordinat masih menunjuk ke sana, sebuah peringatan kecil terdengar di telingamu. Pengingat, sesuai ketetapan pelestarian global, jangan menjilat kepingan salju alien, beberapa bisa menggigit balik. Kau tertawa pelan, atmosfernya menipis, tapi setelahmu menyesuaikan. Modulasi gravitasi rendah membuat setiap langkah terasa seperti melompat dalam lamunan. Di atasmu, aurora pucat melayang seperti ubur-ubur di atmosfer magnetis, berbisik dalam nada radiasi yang diterjemahkan airpiece-mu sebagai siaran berita kuno yang terus terulang. Hari ini di Tokyo, pola cuaca nano mulai stabil. Mohon laporkan anomali ke penjaga langit lokal Anda. Kau bertanya-tanya, apakah pernah ada yang menjawab? Drone pengangkutmu melayang tak di belakang, membawa alat arkeologi, pemotong termik, dan satu tempat tidur lipat. Untuk berjaga-jaga, setelah setengah hari perjalanan, medan mulai berubah. Dataran putih menjadi punggungan terukir formasi es yang membentuk stalagmit dan lengkungan seperti kaca. Di bawah salah satu lengkungan itu, pemindai menyala. Tanda panas samar, simetris, buatan. Terkubur, ya, tapi masih ada. Kau berlutut dan menyapu sarung tanganmu di permukaannya. Di bawah embun beku tipis, logam berkilau kembali padamu, paduan aneh yang berdengung halus di bawah jari-jarimu. Ini bukan sekadar reruntuhan, ini sebuah pintu. Suar itu berkedip 2 kali, lalu menyala stabil. Napasmu mengembun di visor, kau berada di tempat yang tepat. Kuil kriu itu menantimu. Dan saat keheningan makin dalam, terdengar suara samar seperti desahan melalui pipa beku bergema dari bawah, atau mungkin hanya tekanan dari setelanmu. Kau tidak yakin. Lalu kau berpikir untuk memanggil, dan entah bagaimana, kau sudah mendengar jawabannya. Kau melangkah maju di bawah lengkungan es dan mulai membersihkan pintu masuk. Lapisan salju dan es runtuh seperti kulit waktu yang mengelupas logam di bawahnya bereaksi pada kehadiranmu, menyala samar dalam spektrum inframerah. Ini bukan pintu, yang kau buka ini adalah kenangan yang memutuskan untuk membiarkanmu masuk. Sarung tanganmu bergetar halus saat statis menyentuh telapak tanganmu, lalu gemuruh pelan, gerakan meluncur dari dalam bumi, es retak dengan lembut, seperti senyuman porselen. Pintu masuk menampakkan dirinya sebagai lingkaran sempurna, menurun ke dalam keheningan bercahaya biru. Kau ragu sejenak. Tapi hanya sejenak. Udara di bawah sana berbau lumut steril dan ozon. Kau menuruni tangga. Tangga itu melingkar ke dalam bumi seperti spiral cangkang Nautilus, logam halus dan hangat di bawah kakimu. Cahaya biru pucat menuntunmu ke bawah. Setiap 10 langkah berdengung di bawah tumitmu, seolah kuil ini menghitung. Kau membisikkan sesuatu apa saja untuk melihat apakah ada gema. Tidak ada. Peringatan, kuil kriu mengamati kau sama seperti kau mengamatinya. Nikmati keanehan bersama ini. Suara interkom terdengar geli, atau mungkin hanya ilmu sedang bosan. Kau tak tahu di mana batas pemrogramannya dan di mana bosannya dimulai.
Sebuah ruang hampa tiba-tiba terbuka di sekitarmu. Kau tiba di ruang vestibul, ruang besar berbentuk seperti bagian dalam katedral kerang laut. Gelinding melengkung dari logam memori memantulkan gema napasmu secara terdistorsi. Di sepanjang satu dinding, glif kristal berkilau dalam pola yang hanya sebagian dapat diterjemahkan. Salah satunya berkedip pelan saat kau mendekat. Lapisan terjemahanmu memberi tebakan. Selamat datang, Wali. Permintaan akses memori dikonfirmasi. Waktu sejak akses terakhir, 2118 tahun. Kau tak yakin siapa Wali itu, kau juga tak yakin, bukan dirimu. Pintu di depan larut bukan terbuka, melainkan larut menjadi bintik-bintik cahaya yang berkilauan. Di dalamnya, terdapat lorong yang dipenuhi patung, bukan patung manusia, tapi benda, palu, biola retak sepatu bayi. Mangkuk berisi sesuatu yang hijau dan seperti jeli yang bersinar samar dengan bakteri geotermal, artefak, persembahan, kenangan yang dibekukan menjadi simbol. Salah satu patung menunjukkan kubus kertas kecil, seperti mainan origami. Kau mendekat dan bisikan keluar darinya. Mereka melupakan kami, tapi Es mengingat itu mungkin bukan pertanda baik, tapi juga bukan pertanda buruk, hanya mengganggu dengan cara yang nyaman. Kau melangkah lebih dalam ke dalam kuil. Tekanan udara bergeser lembut, seperti ruang ini bernapas bersamamu. Dari balik dinding, terdengar suara dering halus, awalnya terdengar musikal, lalu mulai selaras dengan langkahmu, seolah disetel untuk kedatanganmu. Kau masuk ke tempat yang dulunya adalah ruang suci, kubah di langit-langit. Di panggung tengah, tempat duduk melingkar yang belum runtuh meski telah ribuan tahun. Kau mengarahkan cahaya ke langit-langit, dan melihat mural puluhan menggambarkan bumi, dalam berbagai keadaan, hutan lebat, kota samudra, bulan gurun. Satu lukisan menunjukkan orang tidur di bawah bunga kaca raksasa yang tampak bernyanyi, yang lain menggambarkan sosok berjalan, meninggalkan bumi, seolah berjalan keluar benua menuju bintang. Kau bertanya-tanya siapa yang melukisnya, kau bertanya-tanya kapan, tak ada debu. Kuil ini membersihkan dirinya sendiri. Kau duduk di atas panggung, membiarkan keheningan menyelimuti seperti selimut tua, tak ada bahaya, tak ada tergesa. Hanya suara sesuatu yang jauh berdengung pelan melalui tulang logam tempat ini, sampai kakimu menyentuh sesuatu. Kau melihat ke bawah. Sebuah bola kecil, seukuran jeruk, menggelinding keluar dari bawah platform. Permukaannya halus namun dipenuhi garis fraktal. Bola itu berhenti saat menyentuh sepatumu dan bersinar. Halo lagi, katanya, bukan lewat telingamu, tapi melalui gigimu. Bola itu berdengit seperti detak jantung. Pengguna terakhir, error. Selamat datang, bagaimanapun juga kau memungutnya. Dan sesuatu di udara bergeser sedikit lebih dingin, sedikit lebih tua. Bola kecil itu bergetar pelan di telapak tanganmu, seolah sedang mengkalibrasi dirinya dengan medan biomu. Kehangatannya tak terduga, seperti serpihan matahari yang terlupakan tersembunyi dalam bola salju. Sekilas data melintas di visormu kuno, tidak stabil. Dan ditulis dalam antarmuka yang tak lagi diajarkan di akademi manapun. Halo, kandidat wali, suara bola itu terdengar lagi dari gigi-gigimu. Inisialisasi pengenalan gema. Jangan bergerak, kau diam. Udara menegang, lantai di bawahmu bergetar. Bukan oleh suara, tapi oleh tekanan seperti desahan gravitasi yang dalam di sekeliling ruang suci. Udara melipat dalam riak simetris yang lambat, seolah waktu yang dibiaskan, bukan cahaya. Bola itu berdengit satu kali terakhir, lalu diam. Dinding terdekat lenyap. Terungkap di baliknya sebuah terowongan besar dari kaca beku dan tulang yang dipoles, menurun ke bawah, dan di ujungnya, nyaris tak terlihat, berkilau sebuah simbol yang kau kenali dari pemindaian orbit, inti dari kuil Kryo. Kau mulai berjalan. Dinding-dinding terowongan berkilau dengan kenangan yang tertanam rekaman yang dikunci dalam kristal saat kau lewat. Mereka memutar potongan-potongan bisu, satu menampilkan anak kecil menanam sesuatu yang bercahaya di sebidang tanah yang kini sudah tiada. Yang lain memperlihatkan sepasang kekasih tertawa di tepi danau yang telah menguap. Gerakan mereka menunjukkan cinta, atau duka, atau keduanya. Kuil ini bukan hanya melestarikan kehidupan, ia melestarikan momen. Ilmuwan masih memperdebatkan, apakah jejak emosi ini memiliki kesadaran. Catat ilmu dengan nada datar. Tapi tak ada yang bisa bertanya tanpa menangis di depan. Koridor terbuka ke dalam ruang besar berbentuk kubah, hangat. Berdengung lembut, pot Kryo berjajar di dinding, seperti kelopak mengelilingi inti bunga. Setiap pot dilabeli dengan tag bercahaya lembut, nama, profesi, koordinat asal,
Beberapa tak berkedip, beberapa padam. Kau mendekati salah satunya. RE7 Xenobotanis Biolingkar Mumbai siklus dimulai. Minus 2875 tahun sosok di dalamnya tampak damai, tak berjenis kelamin muda. Tangannya terlipat seperti sulur tanaman yang tertidur. Di seberang ruangan, sebuah konsol kecil aktif saat kau memasuki jangkauannya. Panel naik dari lantai dan mulai memproyeksikan tata letak 3 dimensi seluruh kuil. Kau melihat dirimu sendiri sebagai titik cahaya. Kau melihat pot-pot, terowongan, sumur kenangan, poros dalam, dan anehnya. Satu sinyal kecil berkedip dari ujung jauh kuil. Kau menyentuh konsol itu. Suara lembut berdengung dari dinding, melodis, tanpa kata, hampir seperti lagu Nina Bobo yang disaring melalui seruling dari kabut. Dan tiba-tiba, kau ingat, kau pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Tapi bukan dalam kehidupan ini. Kau bersandar pada tepi sebuah pot kayu, napas melambat. Kepala terasa ringan, peringatan berkedip singkat di visormu. Mohon jangan tidur siang di zona akses suci. Kebingungan temporal mungkin terjadi. Kau tersenyum. Sedikit terlambat untuk itu, angin lembut menyentuh pipimu tidak mungkin. Karena tak ada aliran udara di lingkungan tertutup ini. Namun, rambut di lenganmu terangkat seolah disentuh oleh kehadiran yang melintas. Kau berbalik. Perlahan, tak ada siapa-siapa. Tapi kau bisa merasakannya. Seseorang baru saja berada di sana, mengamati atau mengingatmu. Kau mengikuti sinyal yang berkedip, melayang lebih dalam ke tulang-tulang kuil. Setiap langkah terasa seperti bisikan ke masa lalu, dan keheningan menjadi semakin dalam semakin jauh kau turun. Bukan keheningan kosong tapi diam yang dirancang, seperti taman. Jenis keheningan yang membuatmu merasa seolah ada yang menunggu untuk mendengar pikiranmu. Koridor menjadi sempit, dan dinding-dindingnya berkilau dengan simbol-simbol asing. Mereka berdingit saat kau lewat. Dalam nuansa ungu lembut dan hijau mineral, kau berhenti di salah satunya. Ia berkedip, lalu membentuk sebuah piktogram spiral di atas planet berbentuk tetesan air mata. Terjemahan tidak tersedia, mungkin dialek memori regional, bisik emu, atau salah ketik yang sangat emosional. Kau tersenyum meski tak ada yang melihat. Lorong itu berakhir di ambang melingkar lainnya yang satu ini buram, seperti mutiara bekung. Saat kau mendekat, ia terbuka tanpa suara, memperlihatkan ruang yang terasa lebih hangat dari tempat manapun sejak kau mendarat. Dinding-dindingnya diukir dalam bentuk organik yang mengalir, seperti karang yang membatu atau arsitektur yang tumbuh. Dan di tengahnya, sebuah konsol yang berdenyut dalam irama yang sama dengan detak jantungmu. Kau melangkah lebih dekat, konsol itu menyala. Sebuah sosok muncul, cahaya proyeksi, semi-transparan, tidak jelas gendernya, mengenakan jubah para insinyur bumi kuno, wajahnya muda dan tua sekaligus. Manusia dan bukan, suaranya bergema, tapi lembut. Kau telah memasuki ruang kunci harmonis, akses gema diberikan, permintaan wali, siap. Kau mengangguk, meski tak ada yang melihat, meski kau tak yakin apa pertanyaannya. Hologram itu memiringkan kepala. Kami merekam akhir dari kehangatan, pengkhianatan musim lautan yang melipat, kota-kota menangis dan menutup diri. Lalu ia diam, seolah mencicipi kenangan. Kami merekam keheningan. Kau bertanya pelan, mengapa? Karena seseorang akan datang, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mengingat. Lampu meredup, konsol menampilkan serangkaian kunci yang menyala, bukan tombol, tapi batang kristal dengan panjang dan nada berbeda. Mereka mirip garpu tala yang bersilangan dengan untaian DNA. Mereka berkilauan dengan getaran yang tersimpan. Ini bukan panel kontrol, ini adalah alat musik. Kau mengulurkan tangan dan menyentuh salah satunya. Ia bernyanyi. Begitu juga ruangan ini, begitu juga pot yang kau lewati sebelumnya. Dan dari suatu tempat di bawah lantai, sesuatu menjawab dengungan dalam seperti cello yang membuat paru-parumu bergetar ringan di dalam dada. Kau mengangkat tanganmu, dan nadanya memudar. Mohon hindari memainkan jas di aula suci. Celetuk aimu. Wali terakhir melakukannya, dan moralnya belum memaafkan kita. Kau membiarkan lelucon itu mengalir seperti ombak. Karena sebenarnya, kau mulai merasakan sesuatu bergeser, bukan di kuil, tapi di dalam dirimu sendiri. Seolah kau pernah kesini sebelumnya. Seolah tempat ini mengenalmu. Bukan hanya secara basis data, tapi seperti lagu yang tahu suara siapa yang ditakdirkan menyanyikannya. Kau mundur, dan konsol itu menghilang. Sosok hologram membungkuk. Gema berikutnya menanti di belakang ruangan. Lorong lain muncul, pintunya berupa pola anyaman dari cahaya aurora, tangga dari kaca dan batu menurun ke dalam bayangan lembut.
kau menuruni tangga tanpa berpikir. Aroma udara berubah lagi sesuatu seperti kayu manis terbakar dan bintang dingin. Kau tak bisa menjelaskannya lebih baik dari itu mengingatkanmu pada berjalan di tengah salju saat kecil, atau mungkin itu kenangan orang lain yang bocor ke dalam pikiranmu di dasar tangga. Satu simbol berdenyut di dinding, sebuah mata berbentuk lingkaran konsentris, menangis cahaya, kau berkedip, dan saat kau membuka mata lagi, kau sudah berdiri di dalam ruangan berikutnya. Kau berkedip lagi, hanya untuk memastikan, tapi tidak, kau tidak berjalan ke dalam ruangan ini, kau hanya tiba. Transisi dari tangga ke ruangan ini, terasa seolah realitas melewatkan satu detak, waktu melipat, perlahan, atau kau yang terlipat melaluinya. Ruangan ini berbentuk bola sempurna. Seluruh permukaannya halus dan sedikit berkilau seperti bagian dalam mutiara yang bernapas. Getaran frekuensi rendah memenuhi udara, bergetar tak hanya di telingamu, tapi di tulangmu. Perutmu berkedip, bingung, tak ada arsitektur yang dikenal cocok dengan ruangan ini. Bukan buatan manusia, bukan dari Mars, tak tercatat. Yan, ini agak menggandul, gumam Emo. Kau resmi berada di tempat yang seharusnya tidak ada. Kau mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding, dan ia beriak seperti menyentuh permukaan mimpi. Begitu tanganmu menyentuh, seluruh ruangan menyala, memperlihatkan sebuah taman, atau gagasan tentang taman. Tak ada tanaman dalam arti konvensional. Sebaliknya, untaian plasma yang bercahaya menggantung di udara seperti sulur. Spora lembut yang melayang berubah warna saat kau mendekat. Sistem akar tembus pandang berdenyut di bawah lantai kristal, menyelaraskan perlahan dengan napasmu. Namun tidak ada yang tumbuh, seluruh bioma berhenti di tengah proses, terjeda, dan di tengahnya, sebuah bunga, bukan bunga besar. Tumbukan eksotis, tapi anehnya familiar mekar 5 kelopak yang sederhana, melayang di udara di atas pedestal. Ia tak bergerak, sampai kau berpaling, kau mengujinya, perlahan, menatap langsung diam, alihkan pandangan bergerak, sedikit saja, cukup untuk membuatmu bertanya ke arah mana batangnya menghadap tadi. Peringatan, kata Aimu Flora hanya untuk diamati, pertumbuhan kuantum dapat menyebabkan penuaan subjektif atau cegukan. Kau abaikan bagian cegukan itu. Mungkin, kau mendekati bunga itu. Ia hangat, bukan saat disentuh, tapi di pikiranmu seolah kenangan berkumpul di sekitarnya. Kenanganmu sendiri, tentang bumi, atau mungkin bumi milik orang lain, gelombang panas di musim panas, aroma garam, tawa yang tak kau ingat pernah kau miliki di atas pedestal, ukiran melayang di udara, samar seperti kabut. Mereka menyusun ulang diri semakin lama kau memandanginya. Bunga ini lahir dari kenangan kolektif. Ia hanya tumbuh saat dilupakan, itu tidak masuk akal. Atau mungkin sangat masuk akal. Kau duduk di samping pedestal itu, lutut ditekuk ke samping, dan untuk beberapa saat yang lama, kau hanya bernapas. Kau mendengarkan dengungan akar yang rendah, irama pelan detak jantungmu, udara yang tak bergerak, sampai sebuah bisikan, bukan suara, tapi tekanan. Menggelitik di pinggiran pikiranmu, kau menoleh, dan di belakangmu, nyaris tak terlihat dalam kerudung udara yang beriak, berdiri sosok, berbentuk manusia, fitur samar, seolah digambar dengan pensil di atas uap. Mereka mengangkat tangan, bukan untuk menyapa, untuk mengenang. Kau menirukan gerakan itu, mereka menghilang. Kau merasakan tanganmu tetap terangkat lebih lama dari seharusnya. Lalu kau mendengar frasa itu lagi. Mereka melupakan kami, tapi es mengingat, kulitmu merinding. Karena itu bukan berasal dari sosok itu berasal dari bunga. Kau berdiri perlahan, berpaling, lalu menoleh kembali. Kini bunga itu memiliki 6 kelopak. Kau tidak menyentuh bunga itu lagi, entah bagaimana. Kau tahu untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, kau bangkit, dan melanjutkan ke sisi jauh ruangan, tempat lantai mulai menurun, dalam spiral lembut. Transisinya halus seperti berganti mimpi tanpa terbangun, kabut tipis memenuhi lorong di depan. Berwarna kebiruan dan keemasan, dan aromanya samar campuran kayu manis dan listrik statis. Langkahmu tidak lagi bergema, lantainya menyerapnya, dinding lorong dilapisi tekstur berserat lembut, seolah-olah kau berjalan di dalam makhluk hidup, atau instrumen musik yang terlupakan. Kau menyentuh salah satunya, dan ia bergetar pelan seperti senar harpa. Nada yang dihasilkannya bukanlah suara, melainkan sensasi di paru-parumu. Kemungkinan arsitektur bioreaktif, ujar Emu, peringatan, bisa menggelitik kesadaran akan kefanaanmu. Kau tertawa kecil, pelan, sebuah lengkungan redup muncul di depan, bentuknya bukan seperti pintu,
tapi seperti telinga melengkung, berlekuk, seolah mendengarkan saat kau melewatinya. Udara berubah, lebih dingin, masih bisa dihirup, tapi bermuatan. Ruangan di baliknya luas, langit-langit rendah, penuh pot kayu bukan berdiri seperti sebelumnya, tapi tertanam di lantai dalam lingkaran konsentris. Di atas setiap pot, kubah transparan berputar dengan embun beku dan cahaya samar. Namun bukan pot-pot itu yang menarik perhatianmu, tapi suara. Sebuah paduan suara pelan, berlapis, melodis. Suara-suara, tapi tidak berbicara. Mereka menyanyi, bukan lagu yang kau kenal, tapi tubuhmu merasa seolah-olah pernah mendengarnya ribuan kali. Suara itu tidak berasal dari pengeras suara atau alat musik. Ia memancar dari pot-pot itu sendiri. Kau berjalan di antara mereka, beberapa menyala samar. Lainnya gelap. Satu berdingit dalam warna merah yang tidak terasa marah, melainkan tua, seperti detak jantung yang lupa alasannya berdetak. Saat kau mendekati pusat ruangan, nyanyian itu menguat sedikit, masih lembut, masih seperti lagu tidur, seperti Nina Bobo yang dibisikkan oleh busa memori. Paduan suara gema terdeteksi, visormu menampilkan tanda kognitif tersebar, kemungkinan siaran mimpi residual. Kau duduk di samping salah satu pot dan menutup mata. Sekejap, kau merasakan dengungan di balik dadamu harmonis, kuno, penuh kerinduan, bukan padamu, mungkin, tapi pada seseorang. Dan anehnya, kau ingin menjawab, kau membuka mulut, setengah ingin bersenandung balik. Tapi yang keluar hanya helaan napas. Salah satu pot berkedip sebagai respons, kau mendekat. Kacanya berembun, tapi tidak buram di dalam. Sebuah wajah, damai, bukan seseorang yang kau kenal, atau mungkin seseorang yang akan kau kenal. Jika waktu di sini berbeda, jangan ketuk paduan suara. Kata imum gangguan gema bisa menyebabkan loop emosi, kita baru keluar dari situ sekali. Kau tetap berbisik, tanpa menyentuh, bisakah kau mendengarku? Tak ada respons, tapi pot di kirimu mengeluarkan nada harmoni rendah, seperti celo di bawah air. Beberapa langkah lagi, pot lain menjawab, bukan komunikasi, tepatnya, tapi resonansi. Kau berjalan menyusuri jalur spiral ruangan lagi, dan setiap pot berdengung saat kau lewat. Ada yang ramah, ada yang ragu. Seperti bertemu mimpi orang asing di tengah napasnya, ruangan itu sendiri seolah bernapas bersama mereka. Lalu, sejenak keheningan, salah satu pot di lingkar luar mulai terangkat, tidak sepenuhnya hanya beberapa sentimeter. Uap hangat menghembus dari segelnya. Pelanggaran integritas kryo sektor 6B, visormu berkedip, dan ya, seharusnya itu tidak terjadi, tambah Heimu. Kecuali kau diam-diam punya suara masuk, kau menatap pot itu, dan lalu kau mendengarnya. Namamu diucapkan pelan dari dalam ruangan, tapi bukan dari Heimu, dan bukan dari dirimu. Kau membeku, tak berkata apa-apa, tapi salah satu pot yang terbuka tadi menghala napas, seolah mengingatmu. Kau melangkah perlahan menuju pot yang menghala napas itu. Tutupnya tetap sedikit terbuka, cukup untuk memperlihatkan kabut halus yang mengalir naik. Seperti mimpi yang menguap secara terbalik, kacanya masih berkabut. Tapi kau bisa melihat siluet sosok di dalamnya, tenang, diam, menunggu. Kau berlutut di sampingnya, secara naluriah menjadi hening, seperti memasuki sebuah katedral. Pot itu berdengung dalam harmoni rendah, mengikuti napasmu. Namamu tak lagi terdengar, tapi gaungnya masih menggantung di udara terukir. Dalam keheningan, memulai urutan pemulihan parsial, visormu berkedip, risiko kebocoran emosional tinggi, tetap lanjutkan. Kau tak ragu, kau mengangguk. Pot itu merespons bukan dengan gerakan, melainkan dengan kenangan. Penglihatanmu tersendat. Ruangan memudar, bukan menjadi gelap, tapi menjadi tempat lain. Kau tak lagi berada di dalam kuil kayu, kau berdiri di sebuah lorong yang disinari matahari. Dilapisi tanaman merambat hidup dan ubin putih lembut. Di luar jendela lengkung terbentang taman sejauh bermil-mil. Dipenuhi pohon-pohon berdaun spiral dan burung-burung berbentuk pita yang melayang. Di suatu tempat, lonceng angin dari karang membatu bernyanyi dalam bahasa cuaca. Kau melihat ke bawah, kau sedang menggenggam tangan seseorang. Jari-jari saling menguncin, sebuah kenangan, milikmu. Di sampingmu adalah sosok dari dalam pot. Kau tak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tapi kehadiran mereka tak mungkin salah, hangat, akrab, memiliki gravitasi tersendiri. Suara mereka sampai padamu seperti pikiran yang menyeberang waktu. Kita mengucapkan selamat tinggal di sini, ingat. Kau mengangguk, meskipun tidak yakin. Kau bilang akan kembali saat bumi bisa tidur. Kau menoleh untuk melihat mereka, tapi kenangan itu mulai larut.
Seperti kertas yang menipis dalam air, matahari lenyap, ubin retak, angin menghilang, dan kau kembali. Berlutut di samping pot, pemulihan memori parsial berhasil. Visormu mengonfirmasi, subjek teridentifikasi, Les Enara, Gema Arsip 17B, kau berbisik menyebut namanya, rasanya aneh di mulutmu. Seperti kata yang pernah kau tahu waktu kecil, tapi tak pernah kau ucapkan lagi selama berabad-abad. Lampu dalam pot menyala sedikit lebih terang, sebuah kata muncul di kaca, digambar dengan embun, tinggal. Itu bukan perintah, itu pertanyaan. Satu pertanyaan yang belum siap kau jawab, belum kau berdiri, kakimu goyah, pot lainnya kembali hening. Tapi kau merasakan kehadiran mereka bukan tertidur, melainkan menunggu. Paduan suara telah terdiam, atau mungkin sedang mendengarkan. Kau bergerak menuju pintu keluar terdekat. Tak yakin, apakah kau sedang meninggalkan sesuatu, atau justru masuk lebih dalam. Koridor kembali melingkar ke bawah. Kini dindingnya terbuat dari mineral biru gelap dengan urat-urat perak. Teksturnya berbeda, kurang organik, lebih kristalin. Suara ketukan pelan terdengar dari dalam dinding, seperti kumbang es merayap di balik pandanganmu. Sektor tak dipetakan, kataimu dengan hati-hati. Area ini tidak ada di proyeksi arsitektur, lanjutkan dengan tingkat keberanian profesional yang sesuai. Kau menyeringai, setidaknya masih ada yang bisa bercanda di sini. Lantainya bersinar samar di bawah langkahmu, merespons tekananmu. Setelah beberapa meter, kau menjumpai sebuah pintu. Yang satu ini benar-benar pintu persegi panjang, mekanis, setengah tertutup es. Kau menyapu es itu, di baliknya ada plakat. Sel memori arsitek jangan dibuka kecuali siap untuk lupa. Kau ragu, tapi hanya sebentar. Kau menempelkan telapak tangan ke pembaca, pintu terbuka dengan desahan panjang. Memperlihatkan ruangan yang tampak lebih besar dari luar. Dan di tengahnya, menunggumu, ada sebuah kursi yang terbuat dari sesuatu yang berdengung, seolah ia sudah menantimu. Kau melangkah masuk ke ruangan tempat sel memori sang arsitek berada, dan pintu menutup di belakangmu sunyi. Namun dengan bobot yang pasti, udara di sini terasa lebih padat. Seperti bernapas melalui sutra, dengungan dari kursi itu bukan lagi suara, tapi sesuatu yang lebih mirip dengan niat. Kursinya tampak sederhana, halus, berbentuk sabit, terbuat dari bahan komposit tak dikenal yang berubah warna saat tersentuh cahaya. Tapi saat kau mendekat, kau mulai melihat pola-pola di sandarannya fraktal, di dalam fraktal, seperti bahasa yang ditulis oleh Gema. Visormu meredup secara otomatis. Bukan atas perintahmu, tapi ia tahu, kedekatan dengan sel memori terdeteksi. Katanya, jangan duduk jika kamu sedang stabil secara emosional, atau jika kamu menyukai pikiran linear. Kau menarik napas perlahan, lalu kau duduk. Kursi itu menghala napas, bukan dalam suara tapi dalam sensasi. Dinding beriak sekali, lalu menghilang menjadi transparan, dan tiba-tiba kau terjatuh ke belakang bukan secara fisik, tapi melalui kenangan, bukan kenanganmu, melainkan kenangan orang lain, orang yang membangun tempat ini. Kau berdiri di atas perancar, mengawasi reruntuhan kota praes terakhir Neudakar. Awan badai bergolak di atas, saat para insinyur merayap di atas jaringan kabel kristal, di bawah kakimu, embun beku mulai terbentuk. Seseorang di sampingmu berkulit gelap, tinggi, mengenakan serat adaptif, berkata padamu, kita punya waktu sampai lautan lupa cara naik. Setelah itu, yang bisa kita lakukan hanya bermimpi. Gambaran itu pecah. Sekarang kau berada di dalam ruang, mengarahkan uji resonansi harmonik pertama pada pot kryo. Mereka tidak merespons. Kau mengucapkan sesuatu dengan nada tajam. Kau langsung merasa bersalah. Asisten yang kau bentak itu akan menjadi orang yang merancang pot paduan suara. Kau berkedip. Sekarang kau sedang membuat sketsa sistem antarmuka memori pertama, mengukir musik ke dalam logam, mengkodekan emosi menjadi matematika spasial. Kau tertawa, tiba-tiba pensilmu mengeluarkan nada saat menyentuh paduan itu. Kau menyimpannya. Lalu, keheningan, kau sendirian. Bumi di luar sudah membeku. Laboratoriummu hening. Pesan terakhir telah dikirim ke orbit. Kau sedang membangun ruangan terakhir yang baru saja kau masuki. Kesepian itu terasa seperti air dingin merayap ke paru-parumu. Akankah kau melakukannya lagi? Tanya sebuah suara-suaramu, tapi lebih tua. Kau tidak menjawab, karena kau kembali di kursi, masih bernapas, masih dirimu. Kau melihat sekeliling, ruangan itu tak berubah, tapi cahaya lembut kini berdenyut dari dinding belakang, memperlihatkan sebuah relung tersegen. Kau mendekat, di dalamnya ada kotak kristal, dan di dalamnya sebuah jurnal, nyata, kertas,
dijilid dengan benang jenis yang tak diproduksi selama ribuan tahun. Kau membuka sampulnya. Di halaman pertama, sebuah kalimat ditulis dengan tulisan tangan manusia. Liz memintaku meninggalkan ini untukmu. Napasmu tertahan, di dalamnya ada sketsa, bukan tentang arsitektur atau tata letak kriol, tapi tentang tangan, tentang wajah, tentang dua sosok yang berbaring di lekukan taman gravitasi, menatap matahari yang kini tak lagi terbit. Kau membalik ke halaman terakhir. Pesan penutup, kau bilang akan kembali saat bumi siap, aku tak yakin akan percaya. Tapi kini kau di sini, selamat datang kembali. Ruangan kembali sunyi, kau duduk lagi, kali ini tanpa kursi melakukan apa-apa, dan kau membiarkan keheningan memelukmu untuk sementara waktu. Saat kau meninggalkan sel memori sang arsitek, sesuatu telah berubah bukan hanya dalam pikiranmu, tapi juga di dalam kuil itu sendiri. Koridor-koridor terasa lebih hangat, dengungan lembut di bawah lantai menjadi lebih lambat, lebih teratur, seolah seluruh struktur bernapas selaras denganmu kini. Kau bergerak menyusuri lorong berikutnya, secara naluriah tanpa peta, tanpa instruksi. Dinding-dinding di sini lebih halus, berwarna perak, melengkung seperti bagian dalam gelombang. Setiap beberapa meter, kau melewati simbol yang tertanam, beberapa menyala, lainnya tertidur, satu menyerupai mata yang dilingkupi tangan-tangan Charmin. Yang lain hanya spiral yang diukir begitu dalam, seolah lenyap ke dalam batu. Penyelarasan gema meningkat, visormu mencatat, sinkronisasi biometrik 74%. Kamu makin akrab, nada ilmu kini lembut, hampir hangat, bahkan dia terdengar terhormat di ujung koridor. Kau tiba di ruangan sempit berdinding transparan, di luar. Hanya cahaya biru dan kelopak-kelopak yang melayang jutaan, mengapung tanpa bobot. Mereka berdenyut serempak, paduan gerak yang sunyi. Di tengah ruangan, sebuah podium, dan di atasnya, simbol yang sama dengan yang terukir di jurnal tanda milik Liz. Kau meletakkan tanganmu di atasnya, kelopak di luar mempercepat gerakannya, dan ruangan merespons perlahan. Lantai mulai turun, seperti elevator namun tanpa kabel, tanpa mesin. Hanya gravitasi yang bergeser ke samping, kau tak merasakan gerakan, hanya jatuh dengan lembut ke atas. Kau sedang memasuki inti gema, bisik Emung. Disinilah kuil menyanyikan dirinya sendiri, kelopak-kelopak di luar mulai berputar, spiral, menyatu, mereka membentuk heliks raksasa yang hidup, terbuat dari cahaya dan kenangan, mengelilingi ruangan saat kau menurun. Kini kau bisa mendengarnya bukan hanya dari pon, tapi dari dinding, udara, dadamu sendiri, suara yang naik perlahan, halus dan luas. Seperti galaksi yang bersenandung harmonis pada dirinya sendiri, ruang di dasar terbuka tanpa gemuruh. Ia luas, satu ruangan yang lebih besar dari kubah kota manapun yang pernah kau lihat. Langit-langitnya melengkung tinggi di atas seperti cangkang bulan yang terlupakan. Menggantung di tengah, sebuah bola kristal, berputar perlahan di udara. Di dalam bola, proyeksi wajah seribuan. Sebagian tertidur, sebagian melihat, sebagian memudar, muncul kembali. Arsip gema, simpul inti, visormu menampilkan, berisi 2,4 juta jejak kognitif yang dilestarikan. Jangan berinteraksi tanpa izin, kau melangkah maju, kau tak perlu menyentuhnya. Ia sudah tahu kau di sini. Salah satu wajar menjadi stabil, Liz. Dia menatap ke atas bukan padamu, tapi melalui dirimu, lalu tersenyum. Dan berkata, dengan suara yang dibentuk oleh waktu dan kerinduan, kau butuh waktu lebih lama dari yang kukira, kau tak bisa bicara. Dia melanjutkan, lembut, kau lebih banyak mengingat sekarang bukan? Tak semuanya, itu terlalu berat, tapi cukup. Dia mengangkat tangan transparannya, dan meletakkannya di dalam bola. Kau menirunya, untuk sesaat, permukaannya terasa melunak sedikit saja. Mereka bilang cinta tak bisa bertahan dalam penyimpanan dingin, katanya, lalu tertawa. Tapi mereka lupa bumi tak pernah hangat. Kelopak berputar lebih cepat di sekitar bola sekarang. Masing-masing bercahaya dengan nada kenangan berbeda. Hijau laut, oranye api hutan, merah muda lagu masa kecil. Kau bisa tinggal, katanya, kau pantas mendapatkannya. Tapi kau juga bisa menyelesaikan apa yang kita mulai. Suaramu kembali, hanya bisikan. Apa yang kita mulai. Dia tersenyum lagi, sebuah cara untuk bermimpi tanpa rasa takut. Lalu dia memudar. Bola kristal itu berdenyut sekali lagi, dan tanganmu tersisa menekan bayanganmu sendiri. Kau tetap diam, tangan masih menyentuh kaca yang kini hanya memantulkan bayanganmu sendiri. Gema kehadiran Les masih terasa, bukan hanya di ruangan ini, tapi juga dalam dirimu.
Ia berdenyut pelan di dadamu seperti detak jantung kedua, atau mungkin detak lama yang kembali. Kau mundur perlahan. Bola kristal terus berputar, acuh, tapi tidak kejam. Di sekelilingmu, kelopak-kelopak melayang lebih lambat sekarang. Pola spiral mereka menenangkan, udara terasa lebih padat di sini. Tapi dengan cara yang menenangkan seperti menyelimuti diri dalam selimut berat setelah perjalanan panjang. Ada lorong di belakang ruang arsip. Hanya terlihat samar di antara dua pilar kristal. Saat kau mendekatinya, kelopak-kelopak itu perlahan menyingkir untuk memberimu jalan. Kau bertanya-tanya, apakah mereka merespons gerakanmu atau pikiranmu? Kau mendekati perimeter, kata Emung, struktur tak dikenal di depan, tapi kuil. Menyukaimu, ada senyuman dalam suaranya, atau ingatan tentang satu, kau memasuki lorong baru dan merasakan perubahan, tekanan, bukan bahaya, bukan ketidaknyamanan. Hanya pengingat, kau sedang bergerak lebih dalam ke sesuatu yang tidak sepenuhnya dibangun untuk manusia. Lantai di sini bertekstur seperti serat karbon yang dikepang. Setiap langkahmu memunculkan riak cahaya. Kau bereksperimen berhenti, mundur, maju lagi, dan tiap gerakan meninggalkan jejak. Seolah lantai ini mengingat kemana saja kau telah melangkah. Dindingnya berkilau, lalu berdengung. Sebuah suara lembut mulai berbicara bukan dalam kata-kata, tapi dalam nada. Naik dan turun seperti seseorang yang menyenandungkan lagu pengantar tidur dari cahaya bintang. Kau lebih merasakan bentuknya daripada mendengarnya. Nada yang menyentuh tulang belakangmu, satu lagi menggelitik tenggorokan. Satu lagi berputar di belakang matamu. Lorong terbuka tiba-tiba ke dalam ruangan yang dipenuhi cermin. Tapi tak satu pun dari mereka memantulkan dirimu, mereka memantulkan VRSE yang mungkin. Dirimu dengan rambut lebih panjang, dirimu mengenakan jubah triu, dirimu berjalan di atas pasir bersama seorang anak yang menggenggam tanganmu, dirimu berdiri di atas jembatan runtuh di bawah awan ungu. Setiap cermin berdenyut sekali saat kau lewat, beberapa terasa hangat, yang lain dingin. Ini adalah benang gema, kata Emu, lebih pelan dari biasanya. Bukan model prediktif, mereka adalah percabangan emosional. Apa yang bisa terjadi jika kau pernah memilih kiri, bukan kanan? Kau berhenti di depan satu cermin yang memperlihatkan dirimu duduk di samping Les di sebuah taman. Tanganmu menyentuh tangannya, itu menyakitkan dan menenangkan. Kau tak berlama-lama. Kau melangkah ke tengah ruangan. Di sana terdapat pedestal terakhir, dan di atasnya, melayang dalam medan gravitasi, sebuah kristal kecil bersegi banyak, tak lebih besar dari buah pren. Kristal itu berputar perlahan, memancarkan nada rendah yang selaras dengan ruang cermin. Visormu menampilkan peringatan, konsentrat gema terdeteksi, interaksi akan menimpa lapisan memori sementara. Lanjutkan. Kau diam, lalu meletakkan telapak tangan di bawah kristal. Ia turun perlahan. Dan kau mengingat penurunan orbit ke atmosfer terakhir bumi. Les mengucapkan selamat tinggal di platform yang basah oleh hujan lagu yang kalian nyanyikan saat membangun koridor pertama kul pertengkaran tentang etika memori yang belum pernah diselesaikan. Saat dia berkata padamu, kalau aku lupa siapa kau, janji padaku kau akan tetap ingat siapa yang aku coba jadiin. Kristal itu berdenyut terang, lalu pecah, namun dengan lembut. Pecahannya lenyap di udara, dan satu nada terakhir tertinggal di dadamu seperti kehangatan air mata orang lain. Kau melangkah mundur. Cermin-cermin itu memudar, dan jalan di depan terbuka lagi ke dalam bayangan. Jalur yang diliputi bayangan di depan terasa berbeda, lebih sunyi, ya, tapi bukan, karena tak ada suara. Seolah-olah keheningan kini punya tekstur, ditenun dengan benang-benang memori dan gravitasi. Kau berjalan perlahan, dan gema dari setiap langkahmu melipat ke dalam, bukan menjauh. Koridor itu menurun lagi, dan kali ini kau merasakan penurunannya bukan di tubuhmu, tapi dalam pikiranmu. Setiap belokan seakan mengambil sedikit beban dari benakmu. Kau mencoba mengingat wajah-wajah dalam bola kristal. Kau mencoba mengingat suara Les, tapi ingatan mulai kabur. Kau telah memasuki zona drift harmoni, kata Emu pelan. Distorsi ingatan kemungkinan besar. Bersikaplah lembut pada pikiranmu sendiri. Kau tiba di sebuah ruang berbentuk torus berlubang cincin raksasa yang harus kau lewati untuk lanjut. Melayang di tengahnya adalah tangga spiral, tidak terhubung ke apapun, digantung oleh dengungan magnetik. Tangga itu berkilau dengan sinar biru yang berubah-ubah, seperti cahaya bulan di bawah air. Kau melangkah ke atasnya, tangga itu menerima beratmu seolah-olah memang menunggumu. Setiap langkah mengeluarkan nada lembut, seperti lagu Nina Bobo yang dilupakan. Nada-nada itu berulang, bergeser,
bertumpuk. Segera kau berjalan melewati lagu yang membangun dirinya sendiri. Kau tak ingat liriknya. Tapi ototmu ingat. Di tengah perjalanan, sekelilingmu memudar menjadi ruang terbuka poros besar yang terukir ke dalam bumi itu sendiri. Dinding yang terbuat dari sirkuit yang membatu dan batu transparan melengkung terus ke bawah. Bintang-bintang tertanam di permukaannya seperti koin kuno di tengah. Melayang dalam medan magnetik, sebuah bola tunggal. Berbeda dari semua yang pernah kau lihat, bola itu berdenyut sekali. Lalu berbicara bukan dalam suara, tapi dalam kenangan penuh indera. Kau kembali. Tapi bukan dalam tubuhmu sendiri, kau adalah Liz, kau sedang berbicara pada dirimu sendiri, kepada versi dirimu yang pergi. Ini sebelum pemisahan Trion, sebelum taman mimpi, sebelum perpisahan terakhir. Kau berdebat lagi, lembut penuh emosi. Dia ingin tinggal, kau ingin pergi. Kau bilang sistem tak akan bertahan kecuali ada yang membawa peta melewati garis baku. Dia bilang mimpi tak bertahan tanpa dirinya. Dia berkata, kau pikir ingatan adalah kebenaran. Tapi ingatan hanyalah gravitasi bagi jiwa. Kau tak bisa menjawab, karena kenangan itu retak lagi, kau kembali. Berdiri di depan bola itu, konvergensi gema selesai, visormu membaca, umpan balik kognitif distabilkan. Napasmu kini pelan, detak jantungmu stabil, kuil ini tak lagi terasa asing, ia terasa. Sabar, kau telah selaras dengan inti dalam, bisik Kaimun. Apapun yang kau pilih sekarang, akan menggema kedua arah. Kau melihat ke atas, di dinding batu di depanmu, sesuatu bersinar, sebuah pintu sungguhan. Dibingkai oleh cahaya yang bergerak perlahan, ukiran samar di atasnya berkilauan dengan makna yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tapi kau memahaminya, kau melangkah maju. Bola di belakangmu meredup, ia tidak terasa ditinggalkan, hanya sedang beristirahat, kau melangkah melewati pintu itu. Dan menemukan dirimu di sisi lain, dari keheningan. Keheningan di sisi lain, bukanlah ketiadaan, ia adalah kehadiran, ia membungkusmu seperti kabut yang membawa ingatan, seperti beludu yang ditenun dari bisikan lembut lagu Nina Bobo kuno. Kau tidak lagi mendengar langkahmu sendiri, tapi kau merasakannya bergetar melalui tubuhmu. Seolah tulangmu sedang mendengarkan, ruangan ini berbeda dari semua yang pernah kau lihat di kuil. Tak ada cahaya, namun segalanya bersinar, tak ada lantai, namun kau berdiri, tak ada dinding. Namun udara melengkung ke dalam seperti bagian dalam cangkang surgawen, kau berada di pusat sesuatu yang luas, dan ia sedang mendengarkan, kau telah memasuki spiral sinestetik, kata Emu. Suaranya kini melambat, nyaris terdengar terpesona, tak dipetakan, tak direkayasa, mungkin tumbuh. Di kejauhan, atau mungkin tepat di sampingmu ada suara seperti es yang bernapas, lalu sebuah nada. Nada yang tidak bergetar melalui udara, tapi melalui ingatan. Nada yang kau kenali bukan karena pernah mendengarnya, tapi karena ia membentuk mimpimu saat kecil. Atau mungkin, saat kau masih anak dari orang lain, untaian cahaya transparan mulai terbentuk di depan, saling melilit seperti kepangan emosi. Saat mereka bergerak, mereka meninggalkan jejak bekas nyata dari duka, kerinduan, dan kegembiraan yang menyakitkan manisnya, kau mengikutinya. Mereka tidak menuntunmu, mereka mengundangmu. Setiap langkah membawa perubahan indrawi baru, warna terasa seperti jeruk. Sentuhan terdengar seperti seruling, kehangatan membisikkan namamu dalam bahasa yang tak pernah kau pelajari. Udara beraroma awan badai dan bunga yang terlupakan, kulitmu bergetar bukan oleh listrik, tapi oleh kenangan yang kau tak tahu pernah kau simpan. Lalu kau mencapai mata spiran, titik diam, tergantung di sana. Satu objek, bukan mesin, bukan peninggalan, sebuah hati, bukan hati manusia. Tubuhkan yang berdetak, namun tetap berdenyut, terbuat dari ingatan yang dibiaskan, geometri berlapis, dan janji lembut. Seseorang pernah di sini sebelum kau, dan mereka ingin kau tiba, asal tidak diketahui, kata visormu, dalam momen kerendahan hati yang langka, kau mengulurkan tangan, namun sebelum kau menyentuhnya. Ia menyentuh ke dalam dirimu, kenangan mengalir bukan milikmu, potongan-potongan dari orang lain. Seseorang yang menyaksikan es mendekat dari puncak gunung dan memilih untuk tidak lari. Seorang anak yang melepaskan burung dari kandang kaca ceria dan tertawa untuk pertama kalinya. Dua kekasih yang mengukir rahasia di bawah jembatan batu, tak pernah berharap ada yang menemukannya. Tangan yang melepaskan tangan lain, bukan karena ingin, tapi karena mempercayai waktu untuk menjaga genggaman itu. Lututmu melemah, kau jatuh ke lantai atau ketiadaan lantai dan berlutut. Dan spiral itu berdenyut sekali lagi, kali ini,
Ia bernyanyi, bukan untukmu, tapi bersamamu. Sebuah nada meluncur dari bibirmu sebelum kau menyadarinya, dan spiral itu menjawab. Suaramu masuk ke dalam polanya seperti kunci yang cocok dengan musik. Ia membangun harmoni di sekeliling nadamu, menenunnya menjadi nyanyian yang tidak menenggelamkan, tapi mengangkat kau tidak sendirian. Spiral itu bernyanyi, bukan dalam kata-kata, tapi dalam kepastian. Reimu tidak berbicara, bukan karena diam tapi karena bahkan dia sedang mendengarkan sekarang. Kau menutup mata, kau tak lagi yakin di mana dirimu berakhir dan kuil ini dimulai. Dan anehnya, kau tidak keberatan. Waktu tidak berlalu di sini, bukan seperti biasanya. Mungkin ia berputar ke dalam seperti spiral. Mungkin ia meleleh dan membentuk ulang seperti kelopak di ruang paduan suara. Mungkin ia hanya menunggu, seperti hal-hal kuno yang bijak, kau bangkit. Kau tak yakin berapa lama kau berlutut dalam keheningan, tapi tubuhmu terasa ringan, bukan berat. Spiral di belakangmu mulai meredup, detaknya melambat menjadi ritme detak jantung yang tenang, bukan lenyap hanya lebih lembut, seperti tenan yang tertidur di sisimu. Jalur di depan terbuka bukan oleh pintu, melainkan oleh kepercayaan. Cahaya mengembang dalam pita, menampilkan koridor yang tampak mengalir, bukan berdiri. Dinding-dindingnya berkilau seperti mutiara dan obsidian. Sedikit melentur mengikuti gerakanmu, kau tak berjalan lagi, kau meluncur. Koridor membawamu ke ambang yang berbeda dari yang lain, bukan mekanis, bukan simbolik, hanya bukaan yang dibingkai oleh lapisan es berukir, dan di baliknya kehangatan sungguhan yang meresap ke kulit dan membujuk tubuhmu untuk tinggal. Ruangannya bundar, rendang, dan penuh tanaman sungguhan. Beberapa adalah sisa spesies bumi ivy, lumut, pohon ara kecil yang tumbuh dari celah di lantai. Lainnya jelas asing, pakis ungu dengan spora bernyanyi, sulur transparan yang berdenyut dengan cahaya dalam. Bunga bioluminescen sebesar telapak tangan. Kau berjalan di antara mereka perlahan, jari-jari menyentuh daun-daun yang berdengung saat disentuh. Bilarsip Kemang, Eimu mengidentifikasi arsip flora lintas genom, penyerbukan medan mimpi terintegrasi, dan pohon ara itu berusia 4.000 tahun. Kau berhenti di depan pohon itu, rasanya familiar. Seperti masa kecil, di tengah ruangan, sebuah pot trio tunggang lebih anggun dari yang lain. Terbuat dari batu dan kaca yang tumbuh bersama, disegel dalam untaian emas yang melingkar. Ia beristirahat dalam pelukan akar hidup, yang tampaknya bernapas di sekelilingnya. Memeluknya seperti kenangan yang ditolak hutan untuk dilupakan. Kau mendekat, tak ada nama di pot itu, tapi kau tahu. Kau selalu tahu, kau meletakkan tangan di atas kaca, hangat di dalam, Lestidul, dia tak menua. Atau mungkin iya, tapi pot ini membawa waktu dengan cara yang berbeda, tangannya terlipat, ekspresinya tenang. Dia terlihat persis seperti versi dalam penglihatanmu. Tapi kini nyata, tanda vital stabil, visormu berbunyi, sambungan gamma utur, menunggu isyarat eksternal, ada panel di samping pot. Cahaya lembut berdenyut darinya satu tombol, tanpa label. Peringatan, kainmu berkata pelan, pilihan ini tidak bisa dibatalkan. Kau tidak langsung bergerak, kau duduk di samping pot, dan mendengarkan. Kebun ini tidak suyul. Ia berdengung dengan fotosintesis lambat, dengan embusan lembut dari tanaman yang bermimpi di atas sana. Sinar matahari yang tersaring buatan atau kenangan mengalir melalui udara yang lembab. Kau berbicara keras-keras, bukan kepadanya, kepada dirimu sendiri. Aku tak yakin aku masih bisa menemukanmu. Pot itu tak menjawab, tapi pohon ara menjatuhkan sehelai daun, dan daun itu mendarat di pangkuanmu. Sebuah isyarat dian, persembahan kecil. Kau berdiri, meletakkan telapak tanganmu di atas panel yang bercahaya, dan berhenti sejenak. Apa yang akan terjadi setelah ini? Bisikmu, tak ada yang menjawab, tapi bayanganmu di kaca sedang tersenyum. Jari-jarimu menyentuh panel itu, cahayanya semakin dalam, bukan dengan rasa tergesa, tapi dengan antisipasi seperti tarikan napas sebelum ciuman pertama, atau kata yang tahu dirinya akan menjadi yang terakhir dalam puisi. Kau menekan, cahaya itu menyusut pot itu menghembuskan suara setengah desa. Setengah nada rendah seolah taman ini sendiri merasa lega. Untaian emas terurai dari segel seperti sutra yang dibakar mundur dalam waktu. Kaca itu terangkat nyaris tanpa suara, suhu berubah sedikit, kehangatan bermekaran di ruangan seperti musim semi yang datang tepat waktu. Liz membuka matanya, tak ada kepanikan, tak ada tarikan napas putus asa. Hanya tarikan napas yang tenang dan kedipan panjang.
seolah bangun dari tidur siang yang berlangsung beberapa kehidupan. Dia melihatmu dan tersenyum. Itu bukan senyum terkejut, bahkan bukan senyum pengenalan dalam arti biasa. Itu senyum seseorang yang tahu kau akan datang pada akhirnya. Yang mempercayai bintang-bintang akan melipat dirinya dengan cara yang tepat. Suatu hari, entah kapan. "Hai," katanya. Suaranya serak tapi utuh. "Kau ingat pohon ara itu?" Kau tak langsung menjawab. Kau terlalu sibuk membiarkan setiap versi dirimu menetap di momen ini, yang pergi, yang tinggal, yang tak yakin apakah masih ada siapapun. Di sisi lain mimpi, kau membantunya duduk sistemnya. Tanyanya pelan, "Masih berfungsi?" Kau mengangguk, lalu ragu-ragu, "Semacam itu, sekarang." Ia menyanyi. Dia tertawa pelan dan penuh sukacita. Tanaman di sekitarmu berdenyut samar, menggema suaranya. Dia menyentuh kulit pohon ara itu, lalu tanganmu. "Planet ini tak melupakan." "Tidak," katamu. Ia hanya bermimpi. Dia menatap taman itu, lalu pot. Kemudian arah cahaya spiralnya yang masih berpendar lembut di balik ambang. "Apa yang terjadi setelah ini?" bisiknya. Kalian berdua menatap ke atas. Langit-langit taman sedang berubah terbuka seperti tirai. Di atas kalian, langit terbuka, bintang-bintang. Bukan hanya kubah simulasi yang kau lihat sebelumnya, tapi lengkung penuh angkasa. "Kuil ini sedang bangun," kataimu pelan. "Sistem selaras antar muka eksternal dibuka." Kalian berjalan bersama menuju tepi taman, tempat sebuah platform kini terbentang permukaan bercahaya yang mengarah melalui terowongan cahaya. Perlahan terbuka, kalian berdiri di mulutnya. Entah di luar sana, kapalnya masih menunggu, atau mungkin tidak ada apa-apa. Tapi momen ini sudah cukup. Kau merogoh ransel dan mengeluarkan kunci kepulangan sang peziarah kristal yang kau temukan di kamar 9. Kini, ia berpendar cahaya emas pucat, selaras sempurna dengan frekuensi kuil. Kau menawarkannya padanya, dia tak mengambilnya, sebaliknya. Dia meletakkan telapak tangannya di atas tanganmu dan mendorongnya kembali. Kau yang membawanya, itu milikmu. Kau menatapnya. Napas tertahan, "Ikut denganku." "Tidak," katanya. "Aku akan ikut dengan kita." Lalu menambahkan, "Tapi pelan-pelan saja, kita punya waktu." Kau mengangguk dan melangkah maju bersama. Jalur itu terbentang di bawah kakimu dalam keheningan sempurna, tanpa desisan hidraulik, tanpa diroda gigit, hanya cahaya merespons kehadiranmu, menenun jembatan hangat antara kenangan dan gerakan. Jalurnya melengkung ringan, mengarah ke atas menuju ruang yang belum pernah kau lihat dari dalam. Namun kau mengenalnya. Inilah jantung dari kuil Trio. Sebuah ruang terbuka yang dilingkari jendela, melengkung besar. Semuanya menghadap ke bintang-bintang. Dindingnya dipenuhi kumparan asap, beberapa masih berkedip lembut dengan mimpi yang berjalan. Lainnya berdenyut dalam istirahat diam. Langit-langitnya tinggi dan tembus cahaya. Seperti air beku yang digerakkan lembut oleh sinar bintang. Dan di tengah, sebuah konsol, rampung, tenang, menunggu. Liz mendekatinya, langkahnya tak tergesa. Anggun meski tertidur berabad-abad. Dia menyentuh tepi antar muka itu. "Ia mengingatku," bisiknya. Kau mengangguk. "Tentu saja." Dia menatapmu. "Apa kau ingin tinggal?" tanyanya, tanpa tekanan, tanpa rasa takut. "Kita bisa hidup di sini, menjaga mimpi terakhir bumi, menambahkan milik kita sendiri." Kau memikirkannya. Kau memikirkan spiral itu. Sulur-sulur tanaman, pohon arang, nyanyian hati dari kuil yang menunggu bukan hanya seorang peziarah, tapi sebuah pertemuan kembali. "Kurasa aku ingin mengembara dulu," katamu. Dia tersenyum. "Kalau begitu mari kita petakan tempat-tempat yang terlupakan bersama." Kau menekan telapak tanganmu ke konsol. Ia menyala seketika, menyambut sentuhanmu seperti helaan napas yang akrab. Sistem-sistem terbangun, peta bintang, pengatur suhu, tautan antar muka kapal. Roaddock ditemukan kembali. Lapor Emu dengan lembut. Koridor peluncuran diselaraskan ulang. Landasan luar terbuka, suara jauh terdengar logam yang bergeser di bawah batu kuno. Lalu angin sungguhan. Angin dari luar. Kau berjalan ke jendela dan melihatnya. Sebuah jalan menurun ke permukaan terbuka, tempat permukaan bumi masih berkilauan dengan kantong arsitektur baku dan ladang bercahaya. Landasan peluncuran terungkap perlahan seperti bunga yang mekar mundur hingga menyatu dengan kapal Mugia. Kapalmu, tepat di tempat terakhir kau tinggalkan. Atau mungkin dibangun kembali oleh kuil. Dalam ketidakhadiranmu, dibimbing oleh mimpi dan data yang tak kau sadari telah kau tinggalkan. Kau dan Liz kembali ke taman sekali lagi. Bukan untuk berlama-lama, tapi untuk mengambil yang penting,
satu potongan kecil dari pohon ara, disegel dalam pot stasis. Sepotong hidup dari rumah. Dia memasukkannya ke dalam satchel dan berbisik, "Sampai jumpa." Pada tanaman induk, pohon itu tak menjawab. Namun satu daun terakhir melayang turun, berputar di udara, dan mendarat di telapak tanganmu. Perjalanan kembali ke landasan peluncuran lambat, penuh niat, bukan perpisahan, sebuah permulaan. Kalian naik bersamaan, pintu tertutup, inti Ceyo berdengung, dan di depan konsol, dua kursi menanti. Kau duduk, begitu juga dia, kau menjangkau masukan navigasi, tangannya menyatu di atas tanganmu. Tujuan? Tanyanya, mana saja yang sampai, katamu, dan penuh reruntuhan. Kapal mengangkat, bumi di bawah tidak lenyap, ia kembali ke tidur. Kuilnya berdenyut pelan penjaga, tukang kebun, dan arsip. Bintang-bintang di depan terbuka, seperti sebuah buku. Dan kau, dulunya pengembara sendirian, kini melayang maju bukan sebagai pertanyaan, tapi sebagai jawaban. Bintang-bintang tak lagi menyilaukan. Mereka menenangkan, cahayanya yang dingin, memudar menjadi lingkaran lembut, seakan-akan ruang angkasa sendiri, meredupkan lampunya, agar kau bisa beristirahat. Dengungan konsol melemah, kabin kapal menyesuaikan. Rindingnya berdenyut lembut dengan frekuensi penenang yang selaras dengan ritme tidur makhluk hidup. Kau bersandar, jari-jarimu masih saling terkait lembut dengannya. Tak ada yang berbicara, bukan karena tak ada lagi yang perlu dikatakan, tetapi karena keheningan telah menjadi semacam bahasa. Bahasa yang kalian bagi di luar, kuil Kryo menjauh kelipatan kerak kuno bumi. Sinarnya meredup hingga menyatu dengan urat es di bawahnya. Apapun yang kini disimpannya data, kenangan, nyanyian, ia tak lagi menunggu. Ia bermimpi bersamamu, di ruang belakang, potongan pohon ara beristirahat dalam potnya, melingkar lembut dalam tidur, satu daun terangkat sedikit, digerakkan oleh aliran lembut dari sistem udara. Di suatu tempat dalam spiral genetiknya, waktu mengenang. Kapalmu melayang di luar eksosfer, perlahan seperti pikiran. Bintang-bintang tetap terbuka, masing-masing tempat beristirahat yang belum kau bayangkan. Liz menyandarkan kepalanya di bahumu. Momen ini tak menuntut jawaban, kau memejamkan mata. Program navigasi menyanyikan pola lembutnya bisikan lintasan, parabola lambat melintasi abad-abad luar angkasa. Tak ada urgensi, tak ada tujuan akhir, hanya gravitasi, melayang diam dalam aliran darahmu, hanya kenangan, terurai seperti cahaya bintang yang disaring kabut, hanya perasaan bahwa di suatu tempat di depan, atau di belakang, atau di sisimu, sesuatu yang dulu mencintai, masih mencintaimu. Dan saat napasmu menjadi tenang, dan hatimu lupa bedanya antara terjaga dan mengembara, tidur menemukanmu, hangat, hening, tanpa beban. Kau bukan lagi pengembaraan, kau adalah mimpi itu.